Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, tidak menyimpan kepahitan. Nats Alkitab terdapat di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Dan sebagai highlight saya akan membaca pada ayat 30 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pagi ini kita akan belajar bahwa Tuhan tidak ingin kita menyimpan kepahitan di dalam hati kita, terlebih menjelang hari kedatangannya yang kedua kali. Nats firman Tuhan ini secara garis besar, jika kita membacanya mulai dari ayat 17, banyak memberikan nasihat dan perintah tentang apa saja yang harus dilakukan orang Kristen, terutama yang sudah bertobat dan lahir baru. Salah satunya adalah tentang kepahitan yang menyebabkan orang menjadi sulit untuk mengampuni. Tahukah saudara, menyimpan kepahitan di hati kita ternyata dapat membawa konsekuensi yang mempengaruhi kita secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Mari kita perhatikan apa saja dampak yang ditimbulkan dari kepahitan ini. Pertama, secara fisik, kepahitan ternyata dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon, sehingga timbul banyak gejala fisik dan penyakit. Seorang dokter psikologi, Dr. Karsten Wurz, telah meneliti bahwa menyimpan kepahitan yang berkepanjangan telah membuat sistem kekebalan tubuh menurun, sehingga muncul penyakit. Misalnya, ketika kita teringat kepada seseorang yang pernah dulu mengecewakan kita menjadi sangat marah, dan biasanya tekanan darah kita berubah menjadi lebih tinggi karena jantung memompa darah lebih kuat. Itu baru salah satu contoh. Yang kedua, secara mental, kepahitan menimbulkan energi negatif terhadap pikiran kita. Kita menjadi lebih mudah stres, lebih mudah lelah, tertekan, dan kehilangan sukacita. Alkitab memperingatkan kita akan ada bahaya yang muncul dalam hidup setiap orang Kristen jika kita membiarkan diri hidup di dalam satu kondisi yang terus digerogoti oleh kepahitan. Ketiga, secara spiritual, kepahitan dapat membuat kita jauh dari kasih karunia Allah. Ibrani 12 ayat 15 berkata, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Maksudnya adalah, kalau ada orang Kristen sengaja menjauhkan dirinya jauh dari kasih karunia Allah, maka dia sedang menjauhkan dirinya dari semua kebaikan yang ditawarkan oleh Allah dalam hidupnya sehari-hari. Saudaraku, kita seringkali tidak mampu mengatasi hal buruk atau peristiwa buruk di dalam hidup kita, tetapi kita bisa menolak kecewa, menolak rasa benci, menolak dendam, dan lain sebagainya, agar kita tetap berada di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Saudara, sering orang berkata, "Saya dapat memaafkan, tetapi tidak dapat melupakan." Itu artinya kita belum dapat sepenuhnya mengampuni orang tersebut. Padahal Tuhan Yesus berkata, ketika Yesus memerintahkan para murid-Nya untuk mengampuni, katanya sampai 70 kali 7,
Ini terdapat di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Artinya jika kita gagal sekali untuk mengampuni orang itu, lakukan lagi. Jika gagal lagi, lakukan lagi. Terus berkali-kali sampai kita mampu melakukannya. Dan tentu saja kita dapat melakukannya jika kita memiliki kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Saudaraku, integritas kita sebagai orang Kristen akan juga dipertaruhkan ketika kita berhadapan dengan sakit hati atau kepahitan. Untuk itu Tuhan memerintahkan kepada setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini agar kita mengampuni kesalahan orang. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jika hari-hari ini saudara masih bergumul dengan sakit hati, kepahitan, dan sulit mengampuni orang, mari kita datang kepada Tuhan Yesus pagi ini. Seperti firman Tuhan berkata, "Jangan keraskan hatimu, karena orang yang tidak mau mengampuni, tempatnya bukan di surga, tetapi di neraka," saudaraku. Jangan sampai kita membunuh suara batin kita di mana ada suara Roh Kudus yang berkali-kali meminta kita, mengajak kita, menasihati kita. Dan jangan mendukakan Roh Kudus yang telah memateraikan kita menjelang hari keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang telah mengingatkan agar kami tidak menyimpan segala kepahitan, seperti menyimpan sampah ke dalam hati kami. Bahkan firman-Mu berkata agar kami dapat mengampuni orang, sekalipun telah menyakiti dan merugikan kami, agar kesalahan kami pun dapat diampuni oleh Bapa. Tuhan Yesus, penuhilah hati kami dengan kasih Bapa. Sungguh kami tidak akan mampu tanpa kekuatan-Mu untuk melakukan firman-Mu. Bebaskanlah kami dari segala sakit hati dan dendam di dalam nama Yesus yang berkuasa dan ajaib. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.